sumbangsi daripada orang tua atau dalam hal ini pemerintah daerah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan. Jadi saya harap pemerintah daerah itu lebih memperhatikan lagi organisasi-organisasi daerah dalam hal ini khususnya KKMB itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini MDS dalam program yang kita cintai bersama, program Orasi, obrolan mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Kali ini saya bersama sang orator dari KKMB. Jadi KKMB ini sebuah organda atau organisasi kedaerahan, tepatnya di pembuatan pinisi, tempatnya orang-orang maestro yang membuat kapal pinisi khas Sulawesi Selatan. Nah, kali ini saya tidak akan berlama-lama karena sang orator sudah tidak sabar lagi ingin berkenalan dengan pemirsa sekalian. Saya langsung saja kepada sang orator. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Astranto dari jurusan Hubungan Internasional asal Bulukumba. Jadi aktivitas sehari-hari saya itu yang pertama adalah organisasi, Ya. yang kedua adalah kuliah. Habis dari kuliah langsung sekret atau biasa kita sebut dalam kerukunan keluarga mahasiswa Bulukumba itu balapan Rita. Ya, KKMB, Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba. Ini berdiri sejak kapan ini? Jadi KKMB berdiri itu pada saat 24 Februari 1989, yaitu di Makassar. Nah, kalau berbicara KKMB ya, tentunya KKMB ini kan ada di beberapa universitas ya. Iya. Kalau sang orator sendiri itu kuliah di mana? Kalau saya kuliah di jurusan Hubungan Internasional UIN Aludi Makassar. Ya, sudah semester berapa sih sekarang? Sekarang sudah semester 7. Sudah semester 7. Ya, sedang lucu-lucunya sih. Yes. Dimana kita berjibaku dan sibuk menghadapi semester berikutnya ya. Yes. Tentunya. Nah, program kerja dari KKMB itu seperti apa sih? Ada sih beberapa program kerja, baik itu fisik, non fisik. Fisiknya itu dalam seperti yang baru-baru ini kita laksanakan di Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba. Yang pertama itu seminar kebudayaan. Seminar kebudayaan. Di mana di dalam seminar kebudayaan itu adalah bagaimana kemudian kader-kader maupun pemuda-pemuda yang berasal dari Bulukumba itu dapat mengetahui identitasnya Bulukumba. Seperti itu. Yang kedua, selaku kita mahasiswa Bulukumba adalah pemuda-pemuda daerah yang kemudian kuliah di Makassar, itu harus apa yang kemudian didapatkan di dunia kampus itu harus dituangkan oleh daerah. Yang pertama, yang dalam hal ini berbicara bakti sosial. Nah, bakti sosial itu sangat perlu. Yang kedua, kita juga tidak luput hal-hal apa yang kemudian terjadi di daerah. Dalam artian mengadvokasi kasus, itu salah satunya juga. Jadi mungkin seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali. Tentu berbicara organisasi, berbicara visi dan misi. Nah, ini yang paling penting, visi dan misi organisasi tersebut. Apatah lagi berbasis kedaerahan. Nah, seperti apa sih visi dan misi KKMB ini? Ya, visi dan misi KKMB itu sebenarnya bagaimana kemudian merawat dan mengembangkan potensi mahasiswa yang ada di khususnya mahasiswa daerah. Kemudian misinya yaitu bagaimana mahasiswa daerah itu terbangun kerukunan keluarga. Terbangun ya. Ya, karena perlu diingat juga bahwa kita yang berada di Makassar itu harus membentuk suatu namanya kelompok. Karena jangan sampai ketika kita sampai di suatu daerah itu kita saling berpencar, kita tidak saling mencari lagi. Iya. Artinya tidak ada lo nggak ramai, tidak ada kawan, tentu sendiri. Nah, berbicara masalah KKMB, Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba,
tentunya mempunyai anggota ya di tiap kampus masing-masing. Dan tentunya secara umum ini terdata. Ada berapa sih jumlah anggota yang ada di KKMB ini? Oke, kalau mengacu pada database secara general atau database-nya KKMB itu ada 700-an sampai 1000-an itu. 700 sampai 1000-an. Iya. Lumayan banyak ya. Iya. Betul-betul. Jadi posisi atau bisa dikatakan leading sektor apa yang sebenarnya KKMB ini inginkan di dalam organisasi organda tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan semua organisasi khususnya kedaerahan ingin leading sektor yang mengerucut kepada perbaikan kesejahteraan mahasiswa pada umumnya. Kita juga sebenarnya ketika berbicara hal itu di KKMB, ada beberapa sih sebenarnya bentuk prihatinnya kita terhadap pemerintah. Soalnya untuk lebih berkembangnya organda atau khususnya kerukunan keluarga mahasiswa Bulukumba itu butuh perhatian dari pemerintah daerah. Ya. Bahkan hari ini pemerintah daerah itu kemudian semacam menganakterikan organisasi ini. Karena di KKMB itu sendiri itu sifatnya independen, tidak ada sebenarnya mitranya kepada pemerintah. Kita tidak punya dana, itu tidak pernah ada dana dari pemerintah daerah. Makanya hari ini saya rasa KKMB hadir itu hanya sekedar dalam artian apalagi dia hari ini mengawakapkan dirinya untuk berkelompok. Karena hari ini kalau kita berpikir organisasi daerah otomatis itu pasti punya dana. Tapi kita di KKMB itu tidak ada. Oke, tahan. Nah, jika demikian adanya, berarti terbentuknya KKMB ini bermodal survive yang tidak dilirik oleh pemerintah daerah di mana dia lahir. Nah, biasanya organisasi itu menurut pengalaman saya itu disuplai, paling tidak diberikan perhatian oleh pemerintah setempat. Mengapa demikian? Agar mereka tahu akan kemana jalan dan arahnya. Tapi saya melihat kondisi ini tidak terjadi di KKMB. Ya, betul sekali. Itulah yang sebenarnya yang harus kemudian bersama-sama kita khususnya di KKMB, kita memang tidak pernah merasakan hal itu. Kan perlu demikian kita ketahui bahwa sebelum adanya KKMB itu ada namanya IPMA, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bulukumba. Kemudian entahlah beberapa dekade setelah mati surinya IPMA adalah KKMB. Karena ada kita tahu bahwa organda pasti banyak dinamika yang kemudian terjadi. Sehingga terbentuklah kerukunan keluarga mahasiswa Bulukumba. Mungkin ini dugaan dari saya pribadi. Ada beberapa hal yang membuat organda itu vakum. Pertama, seperti yang diungkapkan sang orator tadi, yang membuat vakum itu ialah di mana ia tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Yang kedua, adanya dinamika pergolakan internal yang terjadi di dalam sehingga memicu kepada program kerja yang tidak jelas dan mencari panggung sendiri. Bolehlah saya melihat beberapa bulan yang lalu ya, terjadi ada percekcokan antara organda Palopo dengan organda Bone. Nah, menurut tanggapan sang orator, apa sih yang melatar belakangi menyebabnya kecekcokan tersebut hingga terjadi kondisi yang sangat krusial? Kalau kami menanggapi dari organda Bulukumba itu sendiri bahwa sangat disayangkan sekali ketika kita misal yang berada di jauh-jauh dari kampung itu kemudian berkuliah di Makassar, itu sangat disayangkan karena ada indikasi premanisme di dalamnya. Itu sebenarnya perlu kita ketahui bahwa kita ini satu. Disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika atau katakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kemudian harus kita jaga baik-baik selaku pemuda Indonesia untuk stafet kepemimpinan ke depannya. Ketika hal itu terjadi lagi bahwa kita semakin terbelakang misalnya karena yang apalagi istilahnya
yang dikedepankan adalah egosentris masing-masing. Iya, betul. Itu perlu sebenarnya. Iya. Jadi benar sekali, egosentris masing-masing disebabkan karena tidak adanya perhatian yang sangat signifikan, sehingga teman-teman yang sedikit tidak terkontrol itu mencari panggung sendiri, mungkin seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin agak seksi ini, menyundul kepada bagaimana sih orang tua kita selaku pemerintah setempat di Bulukumba itu melihat lahirnya organda tersebut, dan apa sih sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua kita di sana? Baik, ini sebenarnya yang patut kita selaku sebenarnya pemerintah harusnya lebih memperhatikan lagi organisasi-organisasi daerah yang misalnya di luar daripada Bulukumba, karena perlu kita ketahui bahwa kedepannya sang orang tua itu akan digantikan oleh seorang pemuda. Iya. Nah, inilah kemudian artinya ketika hari ini orang tua atau dalam hal ini pemerintah daerah itu tidak memperhatikan pemuda-pemuda, itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Karena apa istilahnya? Progresnya pemuda itu tidak luput dari sumbansi daripada orang tua atau dalam hal ini pemerintah daerah. Itu sebenarnya yang perlu diperhatikan. Jadi saya harap pemerintah daerah itu lebih memperhatikan lagi organisasi-organisasi daerah dalam hal ini, khususnya KKMB itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Iya, memang benar pemerintah selaku orang tua kita harus lebih memperhatikan ya organisasi-organisasi kedaerahan yang berkiprah di luar daripada daerahnya masing-masing. Namun harus diperhatikan bahwa kondisi ini mungkin sejalan dengan kekurangan anggaran barangkali. Menurut sang orator gimana sih? Kalau berbicara tentang anggaran, kan ada sebenarnya anggaran khusus untuk pemuda. Nah, itu untuk dari pemerintah daerah. Entahlah beberapa anggarannya. Jadi itu perlu sebenarnya disipkan setiap tahunnya sebenarnya. Jadi setiap tahun itu ada anggaran sebenarnya untuk pemuda. Oh, seperti itu mekanismenya? Ada. Untuk organda itu sendiri? Iya, ada. Terus bagaimana kondisi KKMB dalam hal ini? Apakah mendapatkan perhatian yang sama dengan organda yang lain? Mulai dari saya tidak terlalu dalam mengenai jadi kalau khusus jadi KKMB itu tidak pernah sekali dapat dana. Berbicara kalau memang ada dana itu tidak pernah, sampai hari ini kita tidak pernah rasakan sepeser pun dari dana pemerintah daerah. Kita jalan sendiri karena ketika ada kegiatan-kegiatan misalnya itu sumbangsi daripada senior-senior dengan kita bentuk kepanitiaan, kemudian dia menggalang dana sekreatif mungkin. Jadi betul-betul kalau bahasa kerennya independen ya. Ya, itu. Independen namun tidak menutup diri agar orang tua kita selaku pemerintah itu memperhatikan baik-baik agent of change, sang perubah kedepannya bagaimana. Itulah civitas akademi kita selaku mahasiswa yang berperang aktif di luar daerahnya masing-masing agar kembali ke daerah dan membangun daerahnya. Jika pemerintah tidak memberikan ruang yang luas untuk itu, bagaimana bisa daerah tersebut bisa meningkat? Nah, ada hal yang penting di sini. Nah, apa kedepannya harapan yang mungkin sang orator ini inginkan untuk pemerintah? Oke, jadi harapannya kami di kerukunan keluarga mahasiswa Bulukumba itu lebih menegaskan lagi kepada pemerintah itu betul-betul harus diperhatikan yang organda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perlu juga kita ketahui bahwa ketika kita tidak perhatikan anak-anak kita yang ada di daerah itu kemudian nantinya ada kebablasan. Kemudian kalau terjadi hal demikian itu bukan pemudanya yang patut disalahkan, tapi pemerintah daerahnya. Itu, jadi seperti itu, Kak. Benarlah kata orang tua kita ya, bahwa jika engkau mau melihat bagaimana bangsa ini ke depannya, maka lihatlah pemudanya di masa kini. Jika pemudanya di masa kini memperhatikan begitu besar perhatiannya, maka yakin dan percaya para pemerintah akan mendapatkan hasil ke depannya untuk daerah masing-masing. Hasilnya seperti apa? Tergantung seperti bagaimana pemuda itu melihat
apakah ada secercah cahaya terang di situ. Nah, jangan dulu putus asa karena masih ada harapan. Nah, tentu harapan ini berbanding lurus dengan apa yang telah kita perlihatkan. Nah, dalam hal ini KKMB sudah melakukan apa saja sih di masa jabatan sang orator ini sesuai selaku ketua ya? Jadi selama masa kepengurusan kita sering sebenarnya aktif berkegiatan di daerah. Kalau masa saya itu sudah 2 kali adakan. Ya. Pertama itu kan dalam hal ini kemarin kita buat seminar kebudayaan. Itu adalah bentuk kemudian jadi sasarannya kemarin program kami itu seminar kebudayaan. Sasarannya setiap SMA, UPT SMA itu yang di strata kelas 3. Yeah. Supaya mereka ini kalau Soekarno bilang bahwa lupa sejarah dan lupa identitas. Iya, jas merah. Ya, jas merah. Yeah. Sedangkan kita di Bulukumba itu punya sejarah sebenarnya. Yeah. Ada Kajang dan sebagainya. Betul. Itu kemudian akan cinta kita terhadap daerah tersendiri ketika hal itu yang harus dikembangkan. Otomatis kalau kita berbicara hal itu, kita selaku pemuda yang itu sudah bisa ada sedikit untuk mencerdaskan daerah tersendiri, pemuda-pemuda yang ada di daerah. Itu seperti itu, Kak. Nah, apa sih muatan-muatan yang kita akan capai dalam aktivitas yang baru-baru dilaksanakan ini, Festival Budaya? Yang kedepannya, kenapa kemarin saya buat seminar kebudayaan itu ada rentetannya. Yang kedua adalah Festival Budaya. Itu rentetannya. Yang pertama kan anak-anak harus tahu secara teoritis bahwa kita memang mempunyai budaya. Ini sementara kami di organisasi KKMB itu sendiri itu mengadakan beberapa event festival seni dan budaya. Nah, di dalam event festival seni dan budaya ini akan menampilkan beberapa budaya-budaya yang ada di Bulukumba. Karena kita di Bulukumba misalnya itu ada 2 suku. Ya. Nah, ini 2 suku ini. Antara suku Konjo dengan Bugis. Ya. Itu selalunya ketika kita berhadapan yang sama Bulukumba, yang lain ini termasuk ketika orang dari timur misalnya, ini selalu diperadakan antara timur dengan barat. Ketika kalau misal saya di KKMB itu sendiri, ketika yang orang timur memimpin, yang orang barat itu jarang untuk merapat. Karena bedanya suku. Orang barat mengatakan bahwa selalu bahasa Konjo, kita beda bahasa begitu. Itu yang seperti itu, Kak. Jadi mereka agak canggung untuk datang. Namun begitu pun sebaliknya. Kenapa terjadi hal seperti itu? Artinya bagaimana mungkin kita berbeda tapi tetap berada dalam satu wilayah gitu? Itulah sebenarnya karena adanya 2 suku sebenarnya. Bedanya logat yang terjadi di situ. Logatnya 2 suku ini, ada yang suku Konjo, Bugis. Kalau yang misalnya Sekret atau di mana, mereka itu pakai bahasa Konjo. Sedangkan yang Bugis kan tidak bisa bahasa seperti itu. Kita tahu kan kalau organisasi daerah pasti pakai bahasa daerah. Tidak harus sebenarnya pakai bahasa Indonesia. Jadi seperti itu, Kak. Karena terjadi 2 kebiasaan bahasa sehingga di dalam daerah tersebut perpecahan terjadi. Dan mungkin kalau menurut saya hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya komunikasi, karena yang mempersatukan kita kan komunikasi. Ya, betul. Kenapa tidak mengambil inisiatif ketika bertemu dengan kawan-kawan kita mahasiswa yang notabene-nya pakai dialek Konjo dan pakai dialek Bugis, kenapa kita tidak mempertemukan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Itu kadang-kali kita genjot sebenarnya anak-anak yang ketika bertemu kita harus pakai bahasa Indonesia, karena kita juga berpikiran bahwa kita disatukan dalam Malisi Parape Talan Sipahua. Nah, artinya Malisi Parape Talan Sipahua itu penyatuan. Malisi Parape itu diambil dari kata Bugisnya. Itu Malisi Parape, sedangkan Talan Sipahua itu dari suku Konjonya atau timur, dialek Konjo. Itu kalau Malisi Parape Talan Sipahua, ketika ada kadar Bulukumba yang tenggelam, kita jangan tenggelam tapi sama-sama menyelamatkan. Jadi itu artinya Malisi Parape Talan Sipahua. Jadi saling tolong menolong orientasinya ya. Begitu, dalam hal ini. Ini kan orang tua kita sudah menitipkan kata tersebut untuk menyatukan kita selaku orang daerah, wal khususnya di Bulukumba. Kenapa tidak mengambil filosofi itu untuk mempertahankan eksistensi kita di dalam hidup? Jadi
filosofi itu sudah, itu tagline utamanya KKMB. Ketika ada kegiatan Malaysia para petalan Sipawa itu terus diumumkan. Itu sudah menjadi ciri khas kita di KKMB untuk menyatukan Malaysia para petalan Sipawanya. Oh iya iya iya. Jadi ini kata yang sudah melekat di KKMB, bahkan menjadi moto KKMB itu Motonya sendiri. KKMB itu sendiri. Luar biasa. Mungkin bisa disederhanakan untuk teman-teman lain di KKMB agar mereka bisa menerima segala bentuk perbedaan. Bisa dijelaskan? Jadi teman-teman yang khususnya ada di Bulukumba itu perlu ketahui bahwa Malaysia para petalan Sipawa itu penyatuan antara dua suku. Di mana kita saling membentuk kerukunan, sama-sama merukunkan. Jangan ada lagi sektarian antar daerah. Karena itu selalu yang terjadi. Itu saya harapanku ke depannya bahwa itu perlu diperdalam lagi kajiannya Malaysia para petalan Sipawa itu. Karena dengan itunya ketika kita paham Malaysia para petalan Sipawa, otomatis kita akan sama-sama itu tidak ada lagi sektarian yang terjadi. Jadi terbentuknya perpecahan di dalam organda itu sendiri karena tidak memahami secara jelas cita-cita luhur daripada orang tua kita ya. Betul sekali. Sedangkan kalau kita berkiblat kepada apa yang diinginkan orang tua kita di daerah sana, itu bagaimana kita memperlihatkan eksistensi agar kita dilirik oleh pemerintah dalam hal ini ya. Bukan justru kita berpecah. Ya, betul. Ya, agar kita dilirik, dilihat, dibinati, maka pemerintah tidak akan tinggal diam. Pastinya seperti itu bukan? Betul, betul. Iya. Nah, harapan demi harapan itu kita damba-dambakan. Bagaimana kondisi ini bisa berkesinambungan agar kita dilirik. Nah, hal kedepannya yang ingin diungkapkan dari sang orator kita selaku ketua KKMB kepada orang tua kita dan apa saja yang akan dilakukan hal kedepannya. Oke, jadi harapan kedepannya adalah ketika masih hari ini tidak ada radikal lagi kepada pemerintah, itu kita akan melakukan suatu aksi demonstrasi. Ketika hari ini organda itu tidak dilirik lagi sama pemerintah. Karena ketika itu pemerintah tidak melirik lagi, maka otomatis itu hanya sekedar kita sudah dilempar begitu saja sama pemerintah itu sendiri. Jadi harapan ke depannya bahwa saya selaku ketua mengharapkan untuk khususnya KKMB itu lebih progres lagi mengedepankan mengenai program kerja, lebih mengadvokasi isu-isu yang ada di daerah. Itu semua kita buat di organda. Ya. Jadi hadirnya organda ini justru untuk memperkuat pemerintah, bukan justru untuk memperlemah pemerintah. Tetapi jika tidak dilirik oleh pemerintah, ini akan menjadi sebuah PR tersendiri bahwa kami akan terus ada dan kami akan mengawasi kinerja pemerintah di daerah. Betul sekali. Karena begini Kak, kita bentuk organisasi itu hanya bagaimana kemudian mensinergitaskan dengan pemuda dengan pemerintah. Itu sama-sama membangun daerah. Kalau kita tidak mau ini lihat daerah terpecah belah seperti ini, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Kan begitu impian kita selaku pemuda. Seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Sebenarnya KKMB dan organda-organda yang lain menginginkan hal yang sama. Bagaimana terciptanya sebuah daerah yang sangat-sangat kondusif ya dalam hal ini dan memberikan peluang besar kepada para pemudanya, khususnya yang ada di luar daerah tersebut. Begitu pula di Bulukumba. Saya harap pemerintah Bulukumba nonton podcast orasi dalam hal ini agar tahu bahwa ada anak-anak Bulukumba yang meminta perhatian penuh terhadap pemerintah daerah. Nah, agar apa yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Makassar itu dia bisa dedikasikan di daerah setempat. Nah, satu pesan yang saya sampaikan kepada pemerintah setempat.
apakah ada hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah terkait mahasiswa yang ada di daerah? Begini ya, yang harus sebenarnya itu lagi-lagi persoalan lebih diperhatikan lagi, jangan hanya sekedar kalau memang ada untuk indikasi untuk memperhatikan, kenapa tidak perhatikan? Ini kasihan juga kita anak-anak daerah tak sendiri. Tahan. Kalau menurut sang orator, ketua KKMB itu sendiri, apa sih sebenarnya kendala yang membuat pemerintah itu tidak memperhatikan organda yang ada di Makassar itu? Kalau persoalan itu, ini kan jangan sampai ada indikasinya bahwa ada organda yang lebih dulu daripada ini. Tapi kan yang eksis di Bulukumba adalah KKMB. Sementara organda yang dulu itu dia dalam keadaan mati suri. Nah KKMB lah yang sebenarnya yang patut diperhatikan. Karena dia lebih eksis di Bulukumba. Iya. Jadi aktivitasnya Makassar, Bulukumba, Bulukumba, Makassar. Ya, begitu terus ya. Iya, kan? Bersinergi dan memberikan info-info terupdate tentang hal-hal yang diperlukan masyarakat Bulukumba, ihwal apa yang didapatkan organda yang ada di Makassar. Nah, jadi diminta perhatiannya kepada pemerintah Bulukumba agar memberikan supporting kepada organda yang senantiasa eksis, khususnya KKMB, yang dalam hal ini telah eksis dan banyak berbuat baik di Makassar maupun di daerah di mana dia lahir. Nah, pendapat yang serupa juga ingin dikeluarkan oleh teman-teman yang lain dan di organda-organda di luar daripada Bulukumba itu sendiri. Semua harapannya sama, ingin diperhatikan oleh pemerintahnya. Namun ada hal yang sangat spesifik yang saya akan ungkapkan di podcast kali ini, yaitu mungkin kedepannya pemerintah melihat kinerja kita. Jadi pemerintah menginginkan kita kerja dulu. Setelah ada hasil, baru kami lihat. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana pendapat sang orator? Jadi kedepannya ini memang kita lebih khusus di kepengurusan lebih fokus kepada daerah. Banyak program-program kerja yang kemudian kita lakukan daerah. Supaya kita juga jangan hanya sekedar meminta, kemudian tidak ada edukasi terhadap daerah. Itu seperti itu. Kedepannya kita akan ada beberapa bulan yang kemudian datang, kita akan agendakan Baksos. Jadi Baksos ini adalah di beberapa daerah-daerah terpencil. Ya. Seperti itu. Iya kan banyak daerah terpencil di Bulukumba itu yang dari sisi struktural dan infrastruktur itu sangat kurang. Kalau daerah-daerah yang kemudian masih terpencil yang saya rasa masih tertinggal, itu daerah dinginnya Bulukumba. Seperti apa? Kayak Kindang. Nah, itu masih banyak sebenarnya di Kindang itu. Ada beberapa yang jauh dari teknologi, berbicara pendidikan itu masih minim. Itu di sana masih butuh perhatian sebenarnya. Jadi kami di KKMB itu menginisiatif untuk beberapa bulan ke depannya itu akan terjun ke sana mengadakan bakti sosial dan pelosok. Luar biasa. Jadi KKMB berinisiatif mengadakan bakti sosial ke daerah-daerah yang tidak terjamah oleh teknologi, jauh dari kata tren ya. Apatah lagi dari sisi infrastruktur ya. Tentu jauh lebih tertinggal lagi. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan daerah-daerah seperti itu supaya terjadi pemerataan. Jadi pembangunan itu harus merata. Iya, kesejahteraan itu harus merata. Jika hal demikian tercapai, maka yakinlah semboyang Bulukumba bukan hanya isapan jempol. Jadi statement yang paling tepat untuk pemerintah Bulukumba, tolong jamah organda yang ada di Makassar, khususnya KKMB, tolong dijamah dan diberi support. Nah, saya sangat tertarik di bakti sosial ini. Selain daerah Kindang, ya, ada tidak daerah-daerah lain yang sebenarnya dalam pantauan KKMB itu masih tertinggal? Hari ini sampai kemudian yang kami dapatkan itu hanya di daerah-daerah tersebut, kecamatan Kindangnya. Jadi daerah Kahaya itu ada beberapa memang daerah-daerah terpencil di sana. Kalau hari ini
Kajang nggak ada yang seperti itu. Palingan itu berbicara daerah budayanya di sana. Setahu saya ya, dalam hal ini Kajang kan terbagi dua. Ada Kajang dalam, ada Kajang luar. Itu bisa tidak dijelaskan dalam hal ini? Kalau berbicara hal itu, soalnya ada amma tua dalam, tanah tua dalam dengan tanah tua luar. Kalau tanah tua dalamnya itu ada beberapa 7 dusun. Kalau tanah tua luar itu 2 dusun. Jadi begitu. Jadi yang di dalam ini masih memegang adat istiadatnya. Sangat erat ya. Sangat erat. Artinya dia masih tidak terjamah oleh modernisasi. Memang mempertahankan budaya leluhur secara natural. Iya, menurut orang-orang Kajang dalam itu jauh lebih penting ya. Betul. Dibanding pemerintah datang memberikan perhatian, tapi justru merusak ekosistem yang ada di dalam daerah tersebut. Terus di daerah Kindang, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sangat penting dalam hal ini? Kalau kami dari mahasiswa sendiri, KKMB itu sendiri, yang berbicara mengenai lebih aktif sebenarnya di ranah pendidikannya. Karena masih banyak sebenarnya adik-adik atau anak-anak di sana itu masih minim mengenai pendidikan. Ini kan sesuai dengan domain sang orator, ya, yaitu mahasiswa. Tentunya berpikir bagaimana para generasi-generasi yang ada di sana terdidik. Artinya sesuai dengan semboyan daripada Undang-Undang Pancasila itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Oke. Nah, pesan terakhir yang harus disampaikan kepada pemerintah untuk KKMB seperti apa? Saya berikan kesempatan untuk berorasi. Silakan. Jadi kedepannya bahwa saya meminta kepada pemerintah Bulukumba bahwa harus lebih memperhatikan lagi organisasi daerah, karena untuk jadi stafet kepemimpinan kedepannya itu adalah pemuda. Dalam hal ini tidak patut kemungkinan adalah organda itu sendiri. Oke, luar biasa. Jadi kesempatan kali ini saya bertemu langsung kepada sang orator dari KKMB, Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba. Mungkin seperti itu pesan terakhir saya. Tetap stay tune di program Orasi, Obrolan Mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Terima kasih atas perhatiannya.